كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الثانية حسن الخلق فلا تصحب من ساء خلقه وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة وقد جمعه علقمة العطاري رحمه الله في وصيته لابنه لما حضرت الوفاة فقال. Melanjutkan bahasan tentang mencari dan memilih kawan, ya, asdiqa, kawan dekat, teman dekat. Kita disuruh oleh Imam Ghazali memilih, dan engkau perhatikan darinya 5 perkara, ya kan kemarin. Yang pertama apa? Akalnya, ya, jangan memilih kawan yang kurang berakal akhirnya. Gila dong. Enggak, maksudnya bukan orang gila. Orang gila gak ada bakal jadi teman, tetapi orang yang kurang dewasa dalam berpikir. Ya, akal di sini maksudnya benar-benar nih orang dewasa. Kalau bahasa kita begitu omongan. Ini orang dewasa, artinya berpikir dengan baik, bagus. Bukan orang yang sembrono, sembarangan, ngawur. Nah, itu namanya dalam bahasanya ahmak. Yang kedua apa? Belum, ya. Ini sekarang pembahasan kita. 5 perkara. Yang pertama akal, yang kedua adalah di sini ats-tsaniyah, yang kedua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, baiknya, husn yaitu kebaikan atau baiknya, khuluq akhlak. Khuluq itu jamak daripada akhlak. Ya. Khuluqun hasan. Fala tashab, maka janganlah engkau bersahabat. Man sa'a khuluquh. Itu sesuai dengan hadis Nabi kan yang tadi kita bahas. Kita dengar la tusahibillah mu'minat. Mu'min di sini orang yang punya akhlak maksud. Ya. Dan katanya wala tashab man sa'a khuluquh. Janganlah engkau berkawan dengan orang man sa'a, orang yang sa'a. Sa'a itu artinya jelek, buruk. Khuluquhu, akhlaknya, budi pekertinya. Apa definisinya? Orang yang enggak punya akhlak itu gimana katanya? Wahua, dia adalah alladzi, yang la yamliku, tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya, nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika dia emosi, ketika dia marah, wasyahwah, dan ketika dia bersyahwat, artinya syahwat sedang naik atau berkeinginan sesuatu. Itu syahwat artinya bukan sesuatu yang sifatnya negatif aja, tetapi juga termasuk hal-hal yang dia menginginkannya itu nggak bisa. Nah, udah pengen sesuatu, dia harus melakukannya. Waqad jama'ahu alqamah, dan telah mengumpulkannya, artinya mengumpulkan tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang baik. Siapa? Ada seorang yang bernama Alqamah al-Uttari, seorang yang namanya Alqamah al-Uttari rahimahullah. Fi wasiyatihi, dalam wasiatnya dia, wasiat Alqamah ini, li ibnihi, untuk anaknya. Lamma, ketika hadarathul wafah, ketika dia akan meninggal, dia memberikan wasiat kepada anaknya, yang ditulis wasiat tersebut. Dan faqala, dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza aradta, apabila engkau menginginkan, suhbata insanin, berkawan, bersahabat dengan seseorang, fashab, maka berkawanlah, man idza khadamtahu sanaka. Man, apabila, idza, engkau ini, khadamtahu, berkhidmat kepadanya, membantunya maksudnya, sanaka, dia akan menolongmu. Wa in sahibtahu, dan apabila engkau mendampinginya, dekati dia, jalan bareng sama dia, zanak, dia membuat engkau ini lebih indah, lebih bagus. Wa in ga'adat bika mu'natun manak. Wa in, dan apabila qa'adat artinya, arti katanya duduk, tetapi maknanya adalah kekurangan, dalam keadaan kekurangan. Apa? Bika, terhadapmu, mu'natun. Mu'nah artinya kebutuhan sehari-hari. Mu'nah.
Artinya kalau dia melihat engkau dalam keadaan butuh, manak, dia membantumu. Ishab, bergaullah. Man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Ishab, berkawanlah dengan orang, man, dengan orang, idza, apabila, madadta, engkau menghulurkan, yadaka, tanganmu, bi khairin, yaitu untuk kebaikan, maddaha, dia juga menghulurkan tangannya. Artinya apa? Saling ngulurin tangan? Bukan, maksudnya kalau diajak kebaikan, dia mau. Diajakin, ayo berbuat baik, ayo, mengiyakan. Wa in, dan apabila ra'a, dia melihat, minka, darimu, hasanah, kebaikan, addaha, dia hitung, artinya dia hargai. Engkau pernah berbuat baik, diingat gitu loh kebaikanmu. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Wa in ra'a, dan apabila dia melihat, minka, darimu, sayyi'atan, keburukan, kejelekan, saddaha, dia tutup. Lihat gimana? Suruh milih kawan. Kalau milih teman, yang bagus akhlaknya. Orang yang jelek akhlaknya gimana? Yang cepat marah. Kalau udah marah, udah omongannya jadi kotor, berkhianat, dia nggak peduli perbuatan benar atau enggak, halal haram. Wah, ini orang kayak gini nggak punya akhlak, jangan deket. Walaupun punya akal, artinya pintar, kayak tadi kriteria pertama lolos, tapi yang kedua akhlaknya nggak bagus. Kalau udah marah, aduh, orang kayak begini kenal aja, nggak apa-apa, ajak dalam kebaikan nggak apa-apa, tetapi jangan jadikan teman dekat, suhbah, ya, sahabat. Apa juga syahwah, apabila juga nggak bisa menahan diri dalam syahwat, apa saja yang dia pengen harus kerjain, pengen sesuatu kerjain. Kalau begini nggak bisa terkontrol orang, repot. Jangan. Terus ini wasiat si Alqamah kepada anaknya, kalau pengen teman sama orang, kalau engkau membantu dia, fashaban idza khadamtahu sanak, dia nolongin engkau juga. Ya. Apabila engkau bareng jalan dengan dia, zanak, engkau jadi bagus. Dilihat orang tuh bagus. Oh, ini fulan duduk jalannya sama orang yang begini nih. Nggak dilihat orang duduknya sama orang-orang yang tampilannya nggak benar, keadaannya nggak benar, orang nggak bagus. Jangan. Kalau engkau dalam keadaan butuh, dia bantu. Tahu, oh ini temanku lagi butuh nih, dibantu. Ini tolong nih. Ya, bukan kalau lagi punya deketin, kalau nggak punya dijauhin. Ya. Ishab man idza madatta yadaka binal khair maddaha, diajak kebaikan, ayo kita ini mau hadir majelis, ayo bismillah hadir majelis. Kalau ngajak kepada keburukan, malah dia yang bilang jangan. Wa in ra'a minka hasanah ada, kalau dia ngelihat kebaikan darimu, engkau menghitungnya, tentunya ini harusnya kita begitu, ya, bukan berarti kita cari orang yang begitu, kita yang sendiri nggak begitu. Masya Allah, ente maunya orang yang kayak gitu, tapi intinya nggak kayak gitu. Maksudnya ente juga harus begitu. Kalau berkawan dengan orang ya begini caranya, ya. Itu salah satunya adalah kalau diajak kebaikan, ayo. Terus apa? Kalau ada orang berbuat kebaikan dari temannya berbuat baik, dihitung. Arti dihitung apa? Dihargai. Pernah berbuat baik, dibalas budinya, diusahakan untuk bisa membalas kebaikannya. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Kalau dia lihat ada keburukan, kejelekan, dia tutup, nggak dibuka, nggak diumbar aibnya depan orang. Kita harusnya juga begitu. Jangan mengumbar aib orang. Kal ashab, bersahabatlah, man, orang yang idza qulta, apabila engkau berkata sesuatu, saddaqa gaulak, dia percaya terhadap ucapanmu. Nggak dibohongin, artinya nggak dibilang nggak percaya. Coba. Nah, ini teman kayak begini nggak percaya ucapannya, buat apa di teman? Tapi bertemanlah dengan orang, kalau engkau berbicara, dia percaya dengan omonganmu, tidak mendustakanmu. Ya tentunya kita begitu muamalatnya, dan kita nggak boleh bohong. Makanya namanya kejujuran itu mahal. Ya. Jangan sampai dijadikan candaan.
Jangan bercanda boleh. Bercanda boleh hukumnya, tetapi jangan bohong. Nabi SAW, inni umazih, walakin la aqulu illa al-haq. Aku kadang-kadang bercanda, tetapi tidak berbicara kecuali benar. Nggak bohong. Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Wa idza hawalta amran a'anak, dan apabila itu temanmu itu hawalta, engkau berusaha, sedang berusaha sesuatu urusan, amran, suatu urusan, a'anaka, dia membantumu, wa nasaraka, dan dia menolongmu. Urusan nih, ana ada urusan. Iya, siap. Iya, ana bantu nih, ana bisa nih begini-gini. Untuk urusan gini biar ana deh yang nanggung. Biar ana yang ana bantu di situ. Gitu, itu teman. Wa in tanaza'tuma fi syai'in atharak. Allah. Wa in tanaza'tuma, dan apabila kalian berselisih atau berebutan, tanaza'tuma, berebutan kalian atau berselisih dalam suatu urusan, fi syai'in, dalam suatu urusan, atharak, dia mendahulukan engkau, dia mengalah, artinya. Ya udah deh. Nah, ini teman baik. Ini teman punya akhlak ini. Dan ini ciri-ciri akhlak yang baik. Karena ini hal-hal semua yang disebutkan tadi susah. Nggak gampang bagi orang kayak gitu. Kecuali orang yang punya akhlak yang baik. Qala Aliun radhiyallahu anhu rajazan. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan suatu syairnya, yaitu rajaz, nama daripada syair tersebut, yaitu cara pengucapan syair itu kan macam-macam. Ini salah satunya namanya rajaz. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak, wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, wa man idza raibuz zamani sadda'ak, syattata fika syamlahu liyajma'ak. Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu, saudara sejatimu, maksudnya teman sejati, al-haq, yang benar, yang sejati, man kana ma'ak, yang selalu dia bersamamu. Waman, dan orang tersebut, yadur, ma'ak berarti menolongmu terus, maksudnya membantumu. Waman yadurru nafsahu, dan orang itu yadur nafsahu, melukai, bukan melukai, maksudnya merugikan dirinya, liyanfa'ak, untuk memberikan manfaat kepadamu. Rela dia berkorban, nggak apa-apa, dia capek, dia ini untuk memberikan manfaat kepadamu. Waman idza raibuz zamani saddaq, waman, dan orang itu idza, apabila raibuz zaman, keburukan zaman, yaitu kejadian atau keadaan, saddaq, yakni membuatmu susah, syattata fika syamlahu, dia melepas atau membuka apa saja urusannya dia, syamlahu, urusan dia, liyajma'ak, untuk dia berusaha menyatukan engkau, maksudnya untuk membantumu. Dia merugikan dirinya sendiri untuk membantumu. Ya sama, ini cuman sebagai tambahan daripada ucapan yang tadi. Tamam? Ats-tsalits. Ini kayaknya kalau dibaca semua nggak ada yang temenan nih. Susah banget nyarinya orang kayak gini nih. Ya, subhanallah. Baik, ats-tsalitsah, yang ketiga, as-shalah. Shalah. Nama siapa Shalah? Ada orang ya main bola apa ya? Bukan salah. Salah itu artinya aslinya salah itu. Soleh maksudnya. Salah, kesalehan gitu, kebaikan. Orang yang baik, orang yang soleh. Ya. As-salah, suatu sifat baik, sifat soleh. Apa itu? Fala tashab fasigan musirrun ala ma'siyatin kabirah. Fala tashab, maka janganlah engkau bergaul, bersahabat, fasiqan, orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Musirran, orang yang musir, yang terus menerus melakukan tanpa bertobat, musir, ya, tanpa mau menahan diri. Dia terus melakukan apa? Ala maksiatin, terhadap suatu maksiatin kabiratin, yang besar. Orang tarik salah, musir ala tarik salah, benar-benar nggak mau salah, jangan ditemani. Diajak untuk salat nggak apa-apa. Di dakwah artinya diajak untuk kebaikan nggak apa-apa. Di SMS dikasih tahu, ajak majelis nggak apa-apa. Tetapi untuk dijadikan kawan deket, teman, jangan. Besok entenya yang nggak sholat. Iya, ya kan? Terpengaruh orang. Jangan. Ya, jaga jarak. Ataupun dia minum minuman keras atau yang lainnya daripada maksiat, musir. Arti musir bukan terjerumus, sekali-kali jatuh nggak sengaja.
atau sengaja tetapi dia taubat, ya. Namanya manusia, bisa aja salah, bisa aja tergoda. Ya, udah ente berbuat maksiat, anak nggak bakal teman sama ente. Nah, dia taib, udah taubat ilallah, nggak mau berbuat begitu lagi, udah berusaha memperbaiki. Harusnya engkau bantu dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nggak apa-apa itu. Makanya disebut yang musir, yang dia terus-terus mau melakukan kemaksiat, sengaja melakukan kemaksiatan dengan terus-menerus. Li'anna, karena man yakhafullah, orang yang takut kepada Allah, la yusir ala ma'siyatin kabirah. La yusir, tidak akan israr, tidak akan terus menerus ala maksiyah, di atas suatu kemaksiatan kabiratin, yang besar. Orang yang takut sama Allah nggak bakalan terus menerus, artinya dia bakal taubat. Nggak mau dia terus, berarti ini orang nggak takut sama Allah sama sekali. Bahaya. Waman la yakhafullah, dan siapa orang yang tidak takut sama Allah, la yu'man ghawailuh, tidak bisa tidak bisa dipercaya. La yu'man ghawailuh, tipu dayanya, bisa aja bohongin ente. Dia sendiri nggak takut sama Allah, bisa aja ngambil barangnya ente, bisa aja menipu, bisa berbuat apa aja, dia ketahuan udah nggak takut sama Allah, ya kan? Bal yataghayyaru bitaghayyuril aghrad wal ahwal. Bal, bahkan orang yang semacam itu yataghayyar, akan berubah-ubah, bitaghayyuril aghrad, dengan berubahnya aghrad, tujuan, wal ahwal, dan keadaan. Nah, ada tujuannya begini, dia baik-baik. Tujuannya udah berubah keadaannya. Oh, bahaya begini. Ya. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, qala Allah, berfirman Allah Ta'ala li nabiyhi, terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti', dan janganlah engkau mentaati, artinya mengikuti dan menjadikan sebagai sahabat, man aghfalna qalbahu, siapa orang yang aghfalna, kami jadikan lalai hatinya, an dzikrina, daripada mengingat kami, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa artinya keinginan yang ada di kepalanya, dia ikuti. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan orang tersebut adalah furut, keluar dari batas normal. Ifrat, bahasa gitu. Ifrat, furut. Keluar dari batas. Jangan diikutin. Allah nyuruh nabinya, jangan diikuti tuh orang yang kayak begitu. Jangan temenin, jangan dekat dengan orang yang hatinya lalai dari zikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya dan selalu kelewat batas dalam urusan. Jauhin orang kayak begitu. Sedangkan sebaliknya Rasulullah SAW apa? Wala ta'aba wala ta'man aghfalna qalban antikana tabahu kana murda. Satunya apa? Bil ghadati wal ashi yuriduna wajah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, kata Allah SWT, jadilah engkau itu bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di pagi hari dan di malam hari, yang mereka berkeinginan Allah SWT, wajahnya, yuriduna wajah. Wala ta'du aynaka anhum, dan matamu jangan lepas dari mereka-mereka orang yang kayak begitu, yang selalu berzikir dan selalu tujuannya kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Baik. Fahdhar suhbatal fasiq. Fahdhar, maka berhati-hatilah daripada bergaul fasik, orang yang fasik. Fa inna, karena sesungguhnya musyahadata, melihat al-fisqi, musyahadat al-fisqi, melihat kefasikan, perbuatan yang salah, wal maksiyah, dan kemaksiatan, ala dawam, secara terus-menerus, tuzilu an qalbika, tuzil, akan menghilangkan, an qalbika, dari hatimu, karahatal maksiyah, kebencian terhadap maksiat. Jadi biasa. La ilaha illallah. Wa yahun, dan jadi ringan bagimu, amraha, urusannya, urusan maksiat, jadi ringan. Ya, hati-hati tuh, lihat. Ini kalimat mutiara. Ya, sesungguhnya selalu melihat kemaksiatan dan kefasikan secara terus-menerus akan menghilangkan dari hati kebencian terhadap kemaksiatan. Dan kalau sudah hilang dari hati kebencian terhadap kemaksiatan, mudah untuk terjerumus terhadap kemaksiatan tersebut. Itu sebabnya.
Padahal dianya nggak pengen, nggak suka, pengennya taat, pengennya baik, pengennya istiqomah. Kok bisa ya terjerumus? Hati-hati, ente ngelihatnya apa? Ente ngelihat apa? Tiap hari waktumu tuh dilewatin dengan lihat apa? Kalau lihat hal-hal yang buruk, fisik, maksiat, nanti maksiat, ketarik sendiri. Padahal nggak pengen. Nah, ini penyebabnya. Hati-hati. Hanya begitu tuh. Menghilangkan kebencian terhadap maksiat. Kalau udah kebencian terhadap sesuatu itu berarti apa? Diganti dengan kesenangan. Pengen. Coba kayak gimana? La ilaha illallah. Wa yahun 'alaika amrah, jadi gampang, ringan. Ya udah berbuat sama aja, orang-orang juga berbuat begitu. Makanya kayak di misalnya aja kayak di di Tarim, di Hadramut sana. Tidak ada perempuan yang bahkan membuka wajahnya. Kalau ada seorang wanita membuka wajahnya aja, orang-orang bakal ngingkar, kenapa begini? Jadi berat. Apalagi buka rambutnya, apalagi buka yang lainnya. Itu bakal berat bagi orang tersebut pun untuk melakukan, karena nggak kelihatan begitu. Tapi ketika semua orang nggak pakai baju, bajunya begitu terbuka, dia mau begitu, ya biasa. Kenapa? Semua orang begitu. Ya, makanya harus dijaga mata juga dan pergaulan. Walidzalika, karena itulah hana 'alal qulub, hana menjadi ringan 'alal qulub terhadap hati-hati para hati manusia, maksiatul ghibah, maksiat ghibah, membicarakan orang, menggunjing. Kenapa? Li'ilfihim laha, karena mereka sudah terbiasa mendengarnya. Walau kalau seandainya ra'au, mereka melihat khataman, cincin, min dhahabin, dari emas, au malbusan, atau pakaian, min harir, dari sutra, ala faqihin, terhadap atau ada pada seorang faqih, seorang alim maksudnya. Dia nggak bilang alim karena kalimat alim tuh nggak layak untuk disebutkan bagi orang yang seperti itu. Faqih aja, yang ngerti fikih maksudnya. Lashtadda inkaruhum alaih, maka orang-orang pasti akan mengingkarinya dengan keras. Wal ghibatu asyaddu min dzalik, sedangkan ghibah sebenarnya lebih bahaya dari itu. Lihat kata beliau, kalau ada orang alim, zahirnya faqih, ngerti ilmu, dia ghibah, kira-kira banyak orang-orang bakal ngingkarin nggak? Nggak terlalu, biasa aja, ya kan? Tapi kalau seandainya orang itu pakai cincin emas atau pakai baju sutra, orang-orang orang faqih, orang ngerti ilmu, ngerti agama, pakai cincin emas haram, nggak boleh, semuanya. Padahal kata beliau, melakukan maksiat riba itu lebih parah dibandingkan menggunakan cincin emas atau yang lain. Tapi kenapa kok jadi biasa? Atau karena tidak diingkari karena biasa, kebiasaan, atau mudah dilihat. La ilaha illallah. Taib, yang keempat apa lagi? Dapat teman nggak nih kita? Hah? Insyaallah ada, insyaallah. Ya. Taib, fasuhbatul haris, la tashab harisan. Jangan engkau bergaul, kriteria yang keempat. Apa? Jangan engkau berteman dengan orang yang haris. Orang yang pelit sebenarnya maknanya. Haris itu pengen memiliki sendiri, alias pelit. Ya. Fasuhbatul haris. Maka bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang haris, khususnya ala dunia, yang sangat memperhatikan dan ingin mendapatkan terhadap dunia. Pikirannya dunia, dapetin ini, pengen dapet ini, pengen dapet ini, haris namanya. Bener-bener tujuannya dia, keinginannya di situ. Fasuhbatul haris ala dunia summun qatil. Maka bergaul dengan orang yang suka terhadap dunia, bukan suka doang, maksudnya dia haris, pengen dapetin dunia, itu adalah racun, racun, qatil, yang membunuh seseorang. Kenapa? Lianna, karena at-tiba', tabiat, ya, tabiat manusia, ya, majbulatun, dia itu telah menjadi kebiasaan suatu tabiat manusia, majbulah alat tasyabbuh, selalu biasaannya adalah ingin sama kayak orang, ingin mengikuti orang, tasyabbuh, wal iqtida, ngikutin orang. Ya, kebiasaan manusia, lihat orang ini, soal dunia, hati-hati, ini duit sekian, waduh, susah, suka terhadap dunianya, nggak bisa lepas terhadap itu, artinya banget, terlalu
maka nanti kita juga ikut-ikutan kayak begitu. Terus qala balit tab'u, bahkan yang namanya tabiat manusia itu yasriq minat tab'. Dia mencuri dari tabiat orang. Dari temennya itu. Jadi ini orang punya tabiat bagus, nanti kecuri, artinya bukan kecuri keambil, artinya tertular. Tabiat itu bisa tertular, menulari orang lain. Apalagi yang jelek lebih cepat nular. Kalau yang bagus masih agak susah nularnya. Coba kita lihat. Buah yang busuk di antara buah yang bagus. Cepetan mana? Nularin yang bagus kepada yang busuk, apa busuk yang akan menulari yang bagus? Hah? Gak pernah lihat. Buah busuk ditaruh di tempat bagus jadi bagus. Gak pernah. Ada juga yang lain jadi busuk. Ya kan? Katanya begitu. Itu juga begitu suhbah. Walaupun subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang bersahabat dengan orang yang bagus, yang baik, dengan tujuan dia mengikutinya, maka tertular. Lebih mending daripada buah tadi. Kalau buah nggak ada, mau nggak mau jadi rusak juga ikutin. Ya, baik. Makanya para sahabat jadi mulia, jadi agung gara-gara mereka sahabatnya siapa, berteman dengan siapa, duduk sama siapa. Nah, duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal tab'u yasriqu min at-tab', mencuri dari tabiat orang lain min haitsu la yadri, tanpa dia sadari, nggak sadar tuh. Fa mujalasatul haris, maka duduk terlalu lama atau selalu duduk, mujalasah berarti terus nongkrong bahasa kita, duduk terus. Haris dengan orang yang haris, orang yang cinta dunia atau suka mengumpulkan dunia, tazidu fi hirsik, menambah daripada kecintaanmu terhadap dunia juga. Wa mujalasatu zahid, dan duduk bersama orang yang zahid. Dunia itu di mata dia, aduh deh, kurang lebih kelihatan dunia ini nggak berharga, tidak sering disebut. Kita bagaimana dapetin nggak? Bahkan kalau dia punya pun mudah untuk dikeluarkan, udah bantunya orang, kasihnya orang, nggak apa-apa. Nggak berat gitu di mata dia. Itu zahid, ada sifat zuhudnya. Itu juga menular. Tazidu fi zuhdik, membuat engkau juga zuhud seperti orang tersebut. Baik, kita lanjut, tinggal satu lagi. Al-khamisatu, yang kelima, as-sidqu, sifatnya adalah jujur. Ini penting, jangan tukang bohong lah. Ya, suka bohong jangan dimeninggal. Fala tusahib kadzaban, janganlah engkau bergaul atau berteman dekat dengan orang yang bohong, suka bohong. Fa innaka minhu ala ghurur. Kenapa? Karena fa innaka, sesungguhnya engkau minhu, dari orang tersebut, ala ghurur, dalam keadaan enggak jelas. Ya kan? Enggak jelas. Besok bilangnya mau gini, ternyata enggak. Ini suka bohong. Intinya sendiri enggak tahu gimana sama dia. Mungkin aja dia bohongin ente juga. Temen dekat temennya betul enggak? Khianatin. Qala fa innahu mithlus sarab, karena sesungguhnya hal tersebut, orang seperti itu, mithlus sarab, seperti sarab. Sarab itu artinya fata morgana. Sesuatu yang kelihatannya ada, totonya nggak ada. Itu sarab. Yuqarrib minkal ba'id, dia bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Sesuatu jauh jadi dekat. Itu kan bohong. Ya, bisa deketin sesuatu yang jauh. Terus wa yub'id minkal qarib, dan bisa menjauhkan sesuatu yang sesungguhnya dekat. Gara-gara bohong. Wa la'allaka ta'dam istima' hadhihi al-khisal fi sukan al-madaris wal masajid. Selesai kata beliau, wa la'allaka, dan mungkin saja engkau ini ta'dam, tidak bisa mendapatkan. Gak dapetin temen yang kayak begini nih sifatnya. Kata. Istima' hadhil khisal, berkumpulnya semua kriteria ini. Terus gimana kata beliau? Fa'alaika, maka hendaknya engkau ini pilih dua pilihan. Kalau memang gak dapetin nih orang-orang yang kayak begini, dan itu susah memang. Fa'alaika, maka hendaknya bagimu bi ahadil amrain, memilih salah satu keputusan. Apa? Immal uzlah wal infirad. Pertama, pilihan pertama uzlah, tidak bergaul dengan siapapun. Tidak suhbah ya. Suhbah, teman dekat dengan siapapun. Wal infirad, menyendiri. Fafiha salamatuk, dan di dalamnya ada keselamatan. Lebih aman. Tidak punya teman dekat. Siapa teman dekat? Gak ada.
teman-teman, kita hadir majelis, teman, iya. Yang lainnya sibuk dengan hal yang saya sibuk sendiri, dengan kerjaan saya, keluarga saya, dengan nafkah, dengan zikir saya sendiri, dengan belajar saya. Nanti ketemu orang ya di kerjaan, ketemu sekedar teman di kerja, tidak harus jadi sahabat. Taklim juga ya sekedar, khalas. Itu uzlah berarti orang. Bukan berarti uzlah di sini suruh duduk di kamar ngendep nggak ketemu orang. Itu namanya khalwah. Beda antara khalwah dengan uzlah. Uzlah itu tidak punya teman dekat, nggak banyak bergaul dengan orang, hanya sekedar aja. Itu uzlah namanya. Tapi kalau khalwah, duduk di kamar dikunci, itu khalwat namanya. Sudah. Wa imma, pilihan yang kedua, imma antakuna mukhalatatuka. Jadilah engkau pergaulanmu atau berkumpulnya engkau ma'a syurakaik, bersama orang-orang yang syarik bersamamu, bigadri khisalihim, dengan kadar sifat mereka yang ada. Ini orangnya jujur, ya sekedar. Atau untuk akhirat nih orangnya, berarti engkau teman ketika dalam keadaan majelis. Oh, inti untuk dunia, berarti ketika keadaan dunia engkau bergaul dengan mereka. Jadi hanya di waktu-waktu yang dibutuhkan. Ya anta'lam. Terus caranya gimana? Dengan engkau mengetahui annal ikhwata thalathatu, yaitu saudara itu ada 3 macam, nanti kita akan jelaskan. Saudara untuk akhiratmu, yaitu teman untuk akhirat. Saudara atau teman untuk duniamu. Teman untuk tasta'nis bih, yang engkau akan merasa tenang, nyaman duduk dengannya. Itu 3 jenis. Nanti beliau ajarkan kepada kita bagaimana cara milih teman dan gimana kadar pergaulan atau persahabatan yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam.